Halo Sobat RSP, yang terhormat para klien kami, mitra kami, dan juga rekan-rekan sejawat. Tiba saatnya kita di penghujung tahun 2025. RSP Law Office dalam catatan akhir tahun. Tahun 2025 bukan sekedar pergantian kalender bagi hukum Indonesia. Ini adalah tahun di mana hukum kertas mulai benar-benar bertransformasi menjadi hukum digital. Di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi, kita menyaksikan upaya besar untuk memanusiakan keadilan melalui pendekatan yang lebih restoratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kilas balik hukum 2025 ada 3 yang menjadi pilar utama. Yang pertama, kedaulatan digital dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Tahun ini menjadi pembuktian bagi implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setelah masa transisi berakhir, 2025 mencatat rekor baru dalam penegakan sanksi administratif dan perdata terhadap kebocoran data. Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi mulai menunjukkan taringnya, memastikan bahwa hak digital warga negara bukan lagi sekedar slogan, melainkan aset yang dilindungi negara. Yang kedua, paradigma baru restoratif justice atau keadilan restoratif. Kita melihat pergeseran besar dalam cara aparat penegak hukum memandang tindak pidana ringan. Sepanjang 2025, ribuan kasus diselesaikan di luar ruang sidang melalui mekanisme restoratif justice. Fokusnya bukan lagi sekedar menghukum pelaku di penjara yang sudah sesak, melainkan memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Ini adalah langkah maju menuju hukum yang lebih memiliki hati nurani. Yang ketiga, kita tiba pada saatnya persiapan transisi KUHP nasional. Tahun 2025 adalah gladi resik terakhir sebelum berlakunya KUHP nasional pada awal 2026 beserta KUHP-nya. Sosialisasi masif dilakukan untuk menyeragamkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai standar baru dalam pemidanaan, seperti pengenalan sanksi kerja sosial dan denda kategori yang lebih proporsional. Publik diajak untuk memahami bahwa hukum kita sedang mencoba melepaskan diri dari sisa-sisa kolonialisme. Perkembangan hukum signifikan di Indonesia tahun 2025, hukum teknologi pengenalan regulasi awal mengenai etika penggunaan AI atau Artificial Intelligence untuk mencegah penyebaran disinformasi dan penyalahgunaan identitas digital. Hukum lingkungan, menguatnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lintas batas melalui mekanisme strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi korporasi. Layanan publik, integrasi sistem peradilan e-court dengan Identitas Digital Nasional atau IKD memudahkan warga mengakses denda tilang dan status perkara secara real time. Perlindungan perempuan dan anak. Penguatan implementasi Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual melalui pembentukan unit pelaksana teknis yang lebih merata di daerah-daerah terpencil. Refleksi bagi kita, catatan hukum 2025 menunjukkan bahwa kita sedang berada di jalur cepat menuju modernisasi. Namun tantangan terbesarnya tetap sama, bagaimana memastikan teknologi yang canggih ini tetap dapat diakses oleh mereka yang berada di pinggiran,
bukan hanya mereka yang berada di pusat kekuasaan. Hukum di tahun 2025 adalah tentang keseimbangan antara ketegasan aturan dan fleksibilitas kemanusiaan. Mari kita melangkah ke tahun 2026 dengan harapan bahwa hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat, tetapi juga menjadi pelindung yang menghidupkan. Sekian dari kami RSP Law Office, catatan akhir tahun 2025 ini. Harapannya di tahun 2026 menjadi tahun penuh berkah, tahun penuh kesempurnaan, tahun yang penuh sukacita bagi kita semua. Sampai ketemu lagi dengan kami RSP Law Office di tahun 2026. Tentunya menjadi tahun yang lebih baik, khususnya bagi penegakan hukum di Indonesia. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2026 untuk kita semua dan sampai jumpa lagi.